Hai, akhirnya bisa balik lagi sama aku ya. Kemarin sempat video teasernya udah muncul nih untuk YouTube-nya Bapak Wakil Wali Kota. Dan alhamdulillah sore ini aku mempunyai kesempatan untuk bisa podcast perdana, yaitu bareng apa ya, bareng seseorang yang mungkin ini aku kagumi banget juga. Kita udah ngobrol sedikit-sedikit sebelumnya kali ya, dan ini ada di samping aku yaitu Kak Jessica. Hai, salam Suatu kehormatan Kak Jessica bisa datang ke sini. Terima kasih banyak. Masya ya, Allah. Makasih juga loh udah undang saya ke sini. Dari sekian banyaknya kesibukan, Kak Jessica menyempatkan hadir untuk datang ke podcast ini, podcast perdana aku yang nantinya akan di-uploadnya di YouTube-nya Bapak Wakil Wali Kota. Sedikit cerita tentang Kak Jessica. Kak Jessica nih seorang entrepreneur juga, aktris juga. Masya Allah. Terus aktif di bidang sosial kemasyarakatan juga. Yang sampai pada akhirnya mungkin aku langsung aja kali ya Kak Jess ya, langsung aja memulai karir Kak Jessica tuh bagaimana sih Kak? Memulainya dari mana gitu? Waduh, itu kalau ditanya itu karena itu yang menarik banget menurut aku. Iya, dan itu lika-likunya bisa aku sampai ke titik sekarang itu, waduh luar biasa. Itu kalau mau mengulang lagi cerita ke masa lalu, aku biasanya tuh kayak pengen nangis. Biasa gitu ya. Terus seorang womanpreneur juga, perempuan yang kuat juga. Aku tuh ngelihat semua sosoknya ada di Kak Jessica sebetulnya gitu. Maksudnya kita sebagai perempuan juga ya memang harus bisa struggle sendiri gitu. Sampai pada akhirnya kamu udah menjadi sosok wanita yang sukses sih menurut aku sebagai wanita. Jadi aku penasaran banget nih dulunya gimana, berawalnya dari mana sih gitu. Iya, jadi banyak banget ya orang di luar sana itu yang melihat hasilnya aja. Wah, Jessica yang sekarang mungkin ngelihat dari penampilan, fasilitas, kerjaan semuanya enak. Tapi di luar dari itu perjuangan aku tuh, kalau ini kan ada yang namanya luka nggak berdarah. Ini kali ya rasanya sakit tapi nggak berdarah. Biasa sakit nggak berdarah itu kan tentang cinta-cinta ini, nggak meraih kesuksesan, sakit-sakitan dulu tanpa berdarah. Nah, awal karir aku itu dulu aku tuh dari SMP memang itu udah kerja. Jadi aku tuh sekolah sambil bawa-bawa jualan ke sekolah, nawar-nawarin Indomie ke teman-teman. Zaman dulu kita sekolah kan suka ya makan mie, nggak dimasak tapi dimakan-makan gitu kan, jadi laku. Nah, aku memang udah sering jual-jualan kayak gitu dari teman ke teman, karena memang di situ kali ya dibentuknya jiwa kebisnisan aku. Aku suka berbisnis akhirnya karena aku suka berpenghasilan sendiri. Nah, dari SMP tuh ya Kak. Dari dari SD malah melihat kesempatan yang ada gitu kan. Dari SD malah aku udah jual-jualan yang kecil-kecil. Kalau zaman dulu tuh kan ada cemilan namanya cup-cup. Aku jualan. Tapi kayaknya aku pernah makan itu deh. Sampai sekarang makanya aku kalau nemu cup-cup itu aku sedih. Aku borong cup-cup itu karena inget zaman dulu aku. Nah, terus akhirnya SMP aku waktu itu jadi model. SMP. Walaupun masih waktu itu apa ya? Tapi itu udah di Jakarta belum Kak? Belum. Aku masih di Sulawesi karena aku asalnya dari sana ya. Nah, pas SMP aku ngikut model foto, aku juara 1, bangga dong sekolah aku waktu itu. Dan kebetulan aku sekolahnya juga di SMP unggulan, sombong. Gak apa-apa. Ya kan. Nah, terus SMP, SMA, pas SMA aku diajakin tuh sama teman aku. Kebetulan teman aku ada yang main di sinetron Cinta Fitri. Oh, itu lagi happening banget waktu itu ya. Itu waktu aku kelas berapa ya, Cinta Fitri itu SD deh. Terus aku diajakin, udah selesai tuh sekolah aku udah selesai. Aku bingung nih mau ngapain ya. Kan kalau di kampung sendiri tuh susah ya gerak ya. Akhirnya temen aku ngajakin, aku cuman bawa uang 10.000, bayangin. Aku ditraktir temenku ke Jakarta pertama kali. Aku tuh nggak ada pikiran sama sekali mau jadi artis atau bakal jadi artis di Jakarta, nggak ada. Jadi aku nemenin temenku syuting, aku ke Jakarta diajak temanku, aku bawa uang hanya 10.000. Aku numpang di rumah temenku, semuanya aku makan semua sama temenku.
Tapi ya Allah, emangnya makasih, thanks God ya Allah, baik banget Allah sama aku. Aku baru sampai ke Jakarta nggak ada planning apa-apa. Aku nemenin temanku syuting, aku ditawarin juga syuting. Jadi berawal dari yang cuma nemenin teman kamu syuting, sampai pada akhirnya kamu dikasih kesempatan untuk coba deh ikut syuting, sampai pada akhirnya kamu merasa percaya diri tuh gimana Kak dulu? Ya karena memang aku dari basically-nya itu memang udah kepedean ya. Jadi kepedean ya, jadi nggak mau takut salah, walaupun salah juga nggak mau dibilang salah. Iya, betul. Aku memberanikan diri, memberanikan diri. Ya udah, walaupun nggak bisa, aku harus bisa gitu. Jadi semangat aku tuh memang bener-bener yang bikin aku itu bangkit gitu. Ya, sampai pada akhirnya, terus sampai pada akhirnya di aktris, jadi artis udah pernah melewati, berarti dari tahun berapa ya Kak? Itu tahun 2008 sampai sekarang, terus sampai pada akhirnya kamu juga ngebangun usaha juga, ya kan? Usaha juga, terus juga dulu aku sempat ke kafe kamu lah ya, kedai kecil-kecilan. Iya. Aku sampai kayak, Fitri, ini Kak Jessica punyanya, sampai pada aku kayak merasa ini bagus banget gitu karena sate taichannya enak. Nih Kak Jessica pernah dulu punya kedai sate taichan, terus juga ceker mercon. Enak kan? Enak, openingnya juga war banget ya, artis-artis pada datang. Padahal kecil ya. Terus di belakang aja gitu. Nah terus untuk sampai pada akhirnya kamu mempertahankan di fase yang sekarang tuh struggle-nya seperti apa sih Kak? Karena kan kamu juga sebagai perempuan gitu kan, aku ngelihatnya kadang kan sekarang stigma perempuan tuh di banyak orang kan kayak perempuan tuh hanya hiasan aja, nggak bisa lah dia cuma jadi artisnya cuma kayak gini-gini aja gitu, bisa nggak ya mempertahankannya? Nah kamu dari 2018 sampai sekarang 2023, bahkan ini ada project baru ya Kak, itu gimana sih Kak struggle-nya di dunia entertain? Sebenarnya itu adalah pilihan ya. Itu semua apapun yang kita jalanin di dunia ini, di kehidupan kita ini adalah pilihan dari diri kita sendiri. Itu pilihannya kan ada yang mau lurus atau ada yang mau belok kanan, belok kiri dulu. Nah, kalau aku memang memilih untuk hidup lurus. Dan aku memang memilih punya prinsip gitu. Aku udah jauh-jauh dari kampung aku, terus jauh-jauh merantau ke sini. Terus aku mau belok-belok kayaknya sayang ya. Ada juga satu kejadian yang bikin aku kuat sampai sekarang karena aku sebelumnya punya masa lalu di Sulawesi kan. Nah, aku ada masa lalu yang membuat aku tuh pokoknya aku nggak mau pulang ke kampung aku kalau aku nggak sukses. Itu aku tanamkan waktu aku tinggalkan kota aku untuk merantau, aku tanamkan itu di diri aku. Nah sekarang di Jakarta ini rata-rata memang perempuan itu kebanyakan perempuan yang merantau. Betul. Ya kan? Aku setuju. Nah itu kalau misalnya kita dari sana niatnya merantau untuk cari nafkah, ya udah lurus aja. Pasti akan ada jalannya. Siapa sih yang bisa menyangka? Aku juga kayak mimpi bisa sampai kayak sekarang. Bisa semuanya aku bisa kerjakan, aku bisa bisnis, aku bisa masuk politik, aku bisa syuting dan sebagainya. Itu luar biasa juga sih menurut aku. Nah caranya kalau kita mau dapetin semua yang kita harapkan, ya kita pertama harus lurus dulu, kedua kita harus yakin sama diri kita. Yang penting niatnya tuh baik gitu ya Kak. Dan kalau aku memang kerja memang untuk keluarga juga, jadi aku mau tunjukin nih sama keluarga aku memang pengen banget, cita-cita aku tuh pengen ngebahagiain orang tua aku. Jadi aku berusaha sebaik mungkin gimana caranya biar aku bisa sukses, dan Allah maha baik karena dengan tujuan kita akhirnya dikasih jalan sama Allah yang lurus-lurus aja gitu. Karena balik lagi kita mau melangkah sejauh apapun pasti pulangnya akan ke keluarga juga gitu ya. Aku juga menjadi salah satu ini ya yang ngelihat perjalanan kamu walaupun baru kenal sebentar, itu pun juga dari Fitri. Lika-liku ya say. Bahkan menurutnya sampai dia cerita memang semuanya tuh keluarga tuh ininya ke kamu gitu. Maksudnya
untuk segala kebutuhan dan apapun itu segala sesuatunya kalau bisa dicukupi oleh kamu yang cukupi gitu. Jadi mungkin keberkahannya dari situ kali ya Kak. Iya, Gitu. alhamdulillah. Dan emang kita keluarga kan number one ya, Iya, ya kan. betul. Nah, aku nggak pernah jadiin itu beban, karena aku yakin seberapa banyak aku keluarin, aku nganggap itu adalah sedekah. Nah, semakin banyak kita keluarin sedekah kan pasti semakin diganti sama Allah. Aku percaya itu yang aku tanamkan sih. Kadang keyakinan itu ya Kak, yang kadang semua orang juga sebetulnya bisa mempunyai hal itu, tapi karena yakinnya setengah-setengah, jadi dia kerja kayak gimana, itu banyak juga sih, maksudnya pengalaman dari teman-temanku, dia kerja sejauh apapun dan bagaimana, tapi mungkin rasa yakinnya untuk kalau ngasih ke keluarga itu kita bisa dapat limpahan rezeki lagi tuh, mungkin itu yang enggak dia dapat gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang kayak gitu. Nah, kalau aku juga mau nanya nih Kak, mau nanya tentang balik lagi ke sisi perempuan ya, karena ini temanya tuh kita lagi woman talks gitu. Jadi sebisa mungkin tuh aku pengen ngelihat dari sisi Kak Jessica sebagai yang tadi Kakak udah ceritain, itu tuh menarik banget dari karir juga. Terus gimana sih Kak caranya kamu menghadapi apa ya segala lika-liku kehidupan sampai pada akhirnya tuh kamu ngerti sama yang kamu mau gitu, ngerti sama value kamu, ngerti sama diri kamu. Karena kan sekarang anak muda milenial sekarang tuh kadang dikasih 2 pilihan aja tuh udah kayak aduh gue frustasi nih, apa-apa gue butuh healing, apa-apa gue kayaknya butuh penyegaran diri dan sebagainya. Padahal yang dia jalani itu belum seperti apa yang orang jalanin gitu. Maksudnya gimana ya, maksudnya terkadang masalah kecil itu bagi anak muda sekarang tuh udah berat banget. Iya, udah berat banget gitu. Tapi dia nggak pernah memikirin bahwa setiap orang tuh pernah di fase itu gitu. Sampai pada akhirnya kamu juga udah yang kayak pernah mengalami mistisnya itu ya, apa hal-hal goib gitu yang jahat ke kamu. Itu juga menarik banget. Itu saya nggak percaya sih iya, itu ya. percaya nggak percaya. Nah itu gimana sih Kak caranya kamu menanamkan good value kamu, terus kamu ngerti nih arah diri kamu nih mau kemana, mau bagaimana, bahkan untuk mencari pasangan sekalipun tuh seperti apa ya? Itu gimana Kak? Iya, jadi gini, kalau aku mungkin bisa ngulang waktu, aku bakal ngulang waktu dan aku akan banyak belajar. Nah, jangan sampai, kalau aku nih, jujur aku sekarang bisa seperti sekarang karena banyaknya pengalaman yang mungkin seharusnya usia udah 40-50 yang ngerasain pengalaman aku ini. Tapi boleh tahu nggak sih Kak, usia kamu berapa ya sekarang? 29. Oh, 29. Iya nggak sih? Iya aja deh. Tapi kelihatannya kayak 15. Tapi aku terlalu peres. Kayak 15 tahun ya, peres Kenapa nggak 10 tahun sekalian? Oke, terus? Iya, jadi kalau aku itu kan bisa seperti sekarang itu karena aku bener-bener banyak banget mengalami pengalaman yang lika-liku, yang buruk, baik, manis, segala macem, bahkan dari segala macem manusia pun udah aku temuin semuanya ya kan, betul. Dari berbagai jenis. Nah, menurutku untuk anak-anak muda zaman sekarang itu perbanyaklah nonton di YouTube, itu kan sudah banyak tuh, apalagi kayak podcast kayak gini, memudahkan. Perbanyaklah nonton karena di situ tuh banyak orang-orang yang menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Nah, jadi kalian kalau bisa jangan sampai ngerasain apa yang sudah pernah aku rasain, karena nggak enak banget. Nah, kalau zaman dulu aku itu punya pikiran aku pasti akan lebih baik belajar dulu. Jadi jangan sampai kita itu suksesnya itu lika-liku yang banyak dilewatin dulu. Padahal sebenarnya kita bisa belajar, dari ceritanya ini, nanti bakal begini, itu bisa kita pelajarin semuanya. Kita punya perbandingan ya. Nah, kalau aku kan bisa seperti sekarang karena memang pengalamanku yang luar biasa yang sudah aku laluin. Itulah yang membuat aku jatuh, bangkit, dan aku nggak sekali. Aku udah berkali-kali jatuh, bangkit. Itu yang bikin aku kuat sekarang. Iya, itu sampai pada akhirnya
kamu ngerti nih diri kamu nih maunya apa sih gitu kan, pengennya bagaimana gitu kan. Ya sebagai wanita ya harus realistis sih ya, number one. Karena Yes, maaf ya para lelaki ya kan, iya dong ya kan. Betul, Ya sekarang gini aja deh, kamu tadi nanya soal apa, pasangan. Pasangan. Nah sekarang gini Karena itu kalau di umur aku ya, maksudnya aku juga sedang mencarikan dan sedang meyakinkan diriku untuk kayaknya dia nih yang pantas untuk menemani aku sampai pada akhirnya kita tua bersama. Karena menurut aku kan pasangan itu adalah maksudnya pasangan itu teman ngobrol kita selamanya gitu Iya kan. dong. Kalau misalnya kita ngobrol sama dia aja udah nggak nyambung dan masih banyak faktor lagi yang bikin kita nggak nyambung, jangan sampai itu yang kita ambil gitu cuma Iya. karena materi juga, itu nggak ini juga sih, nggak worth it juga gitu. Tapi kalau dari pandangan Kak Jas nih buat anak muda di luar sana gitu kan yang nonton ini, itu gimana sih Kak kiat-kiatnya untuk mencari pasangan dari pengalaman kamu gitu, nggak perlu aku sebutin ya. Iya. buat kamu. Oke, cari pasangan. Yang pertama itu cari pasangan yang bertanggung jawab. Itu tuh cowok bisa number gampang one. banget. Zaman sekarang tuh kita udah gampang banget untuk nilai lelaki ya, yang bertanggung jawab pertama, terus yang enak diajak sharing. Bibit bobot menurutku itu malah nomor 2, karena belum tentu bibit bobotnya, mungkin kita maunya dari orang keluarga yang kaya raya misalnya, tapi anaknya belum tentu bertanggung jawab, belum tentu semangat kerjanya, belum tentu bisa kerja karena mengharap keluarga kayak gitu. betul, Nah itu jangan sampai, karena aku udah pernah alamin ya saya. Jadi ini aku ceritakan. Awalnya aku kayak gitu soalnya. Nah terus pasangan yang enak diajak sharing. Karena kalau pasangan kita susah diajak sharing, kita mau lari kemana kalau bukan ke pasangan, ya kan? Betul. Kalau pasangan nggak bisa diajak sharing ya udahlah, tinggalin Apalagi aja. pasangan yang juga berani membatasi ruang gerak kita itu juga kayaknya nggak banget deh buat dipilih. Iya kan, terus paling penting saling terbuka, terus cari pasangan yang pekerja keras. Nah itu pekerja keras tuh sih nomor 1 sih menurut aku, karena kan apalagi mau buat serius ya, buat jadi suami, nanti kalau misalnya dia kerja keras, jadi kita tuh apa-apa yang kita lakuin juga kita ikhlas, dan itu realistis. Yang menurut aku tuh bukan berarti memaksakan ke pasangan. Kamu harus ngasih aku sekian, kamu harus biayain aku mau beli makeup, beli tas Hermes misalnya. Ya kan? Nah itu bukan begitu maksud aku. Yang penting pasangan kita bertanggung jawab tentang misalnya rumah tangga, listrik dibayarin, makan, terus nanti anak, biaya melahirkan. Jangan sampai kita melahirkan nggak bisa minta juga sama pasangan. Nah itu menurutku jangan salah pilih kayak gitu. Lihat aja dulu, pokoknya pekerja keras, kelihatan kok cowok itu pekerja keras atau enggak. Contohnya mas-mas ini di sini kerja keras nih. Betul sih Kak, aku setuju, karena terkadang tuh laki-laki juga melihat kita dari penampilan juga nggak sih Kak? Maksudnya misalnya Kak Jessica udah tahu lah gimana kehidupan ini gitu versi Kak Jessica, terus juga gimana independennya kamu sampai pada akhirnya mungkin ada nggak sih laki-laki yang kayak gue minder deh mau ketemu mau deket sama Jessica gitu, ada nggak sih Kak? Banyak nggak sih? Kayak banyak ya. Bukan ada lagi, sampai sekarang kalau kamu mau cek handphone aku sepi banget tau. Nggak ada yang chat aku lagi apa. Tapi ya aku bersyukur karena dengan kayak gitu, lelaki yang nanti berani deket sama aku bener-bener lelaki yang aku idamkan, ya kan? Betul. Bukan lelaki yang sembarangan masuk di kehidupan aku, karena aku juga udah capek ya sebenarnya. Aku juga pengen pengen punya keluarga yang utuh, pengen jadi istri yang baik. Itu cita-cita aku, pengen jadi istri yang selalu dikangenin suami, yang jadi seorang ibu yang baik, kayak gitu kan. Cuman kan susah, memang agak susah nyari laki-laki. Nggak mau asal terobos aja, jangan. Mungkin laki-laki juga sebetulnya kita tuh nggak butuh laki-laki yang gimana gitu. Yang penting yang tadi poin Kak Jessica bilang bahwa lo bisa bertanggung jawab sama lo mau kerja aja gitu. Kita nggak mikirin lo dari latar belakang apa, dari lingkungan yang bagaimana, tapi ketika
mereka siap dan berkomitmen untuk memilih kita, kan pasti laki-laki juga nunjukin ya ke kita gitu. Iya, ya. benar banget kelihatan. Iya, jadi menurut aku kalau untuk jodoh sampai pada akhirnya nanti kita ke pernikahan gitu kan Kak, aku mau nanya lagi nih sama Kak Jessica, dengan latar belakang kamu yang misalnya ini belum married kan, maksudnya kamu belum married tapi kamu udah aktif di segala bidang apapun, bahkan politik juga yang tadi kamu bilang, tapi nanti ketika kamu sudah menikah, apa sih Kak, maksudnya kamu masih tetap mau aktif di luar Kak, atau kamu kayaknya mau jadi ibu rumah tangga aja deh? Karena sepengalaman aku dari cerita teman-temanku itu yang dia di luarnya tuh udah aktif, udah apa dan sebagainya, ketika menikah harapan dia tuh cuma satu, dia cuma pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Itu juga salah satunya aku lagi. Sebenarnya itulah yang kalau kamu gimana tuh pilihannya? Iya, itulah yang aku bilang tadi ya, hidup kita itu pilihan. Nah, kalau karena aku sebenarnya udah pernah punya masa lalu yang menjadi seorang ibu rumah tangga aja, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, itu rasanya nggak enak banget. Karena karena aku merasa apa-apa yang kita butuh dong, kita juga mau cantik dong, ya kan? Nggak semuanya pasti kita mau minta sama suami, itu nggak enak banget. Karena kita pasti ada rasa gimana ya, sayang aku mau beli tas, aku mau beli, pasti suami kita juga ngerasa nggak nyaman nantinya. Jadi kalau aku pilihannya memang lebih baik kerja, nggak usah kerja yang gimana yang harus sibuk banget dari suami juga nggak bisa. Zaman sekarang itu kan udah online, kita bisa berbisnis di rumah, kita jual cireng jual indomie apapun itu, yang penting kita punya penghasilan sendiri gitu. Nah, jadi untuk membantu keluarga gitu ya, Kak. Jadi menurut aku kita sebagai perempuan itu harus serba bisa. Serba bisa semuanya, bisa ngurus suami, bisa ngurus anak, bisa cari uang, pintar lah, itu penting banget. Kita harus smart, bisa bersosialisasi, itu harus bisa. Iya sih, betul. Karena ya mungkin banyak kali ya di luar sana perempuan yang merasa bahwa misal di umur aku 24 tahun, ada beberapa memang yang belum menikah juga, ada yang masih jomblo juga, ada yang kayak pengen married juga gitu. Tapi mayoritas tuh di fase-fase aku nih lagi kayak mencari pasangan yang benar-benar bisa serius, tapi kok susah banget gitu ya. Ternyata pas aku ngobrol sama Kak Jessica juga, ternyata bukan karena kita udah di umur berapa kita nggak bisa dapetin pasangan, karena pasangan jodoh itu kan cuma proses waktu aja gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum menemukan pasangan yang cocok, santai dulu aja gitu. Santai aja daripada buru-buru tapi nanti betul. Hasilnya nggak bagus, lebih baik santai aja. Sebenarnya bukan susah sih itu, belum tepat aja, karena mungkin kamu seorang wanita yang mandiri juga ya, yang pasti pekerja juga, yang aktif juga, nyari money is better say. Iya, gitu. Jadi sebenarnya bukan susah, tapi memang pria-pria yang mau datang ke kita ini, mereka itu mikir dulu, dia ngelihat dulu nih siapa nih cewek yang dia mau datengin, pantas nggak buat aku. Kalau menurut dia nggak pantas, bukan berarti ya kok jangan kita yang minder dong, seharusnya biarin aja bagus kita dong. Yang menurunkan value di kita jangan gitu kan. Kita tetap seperti ini. Ya jadi siapapun itu yang maju, yang berani datang ke kita nih, cewek-cewek mandiri ya, nah berarti dia udah siap untuk itu. Nah itu pantas kamu cek latar belakangnya. Pantas. Mulai dari situ baru kita lacak nih latar belakangnya. Kita lacak, kita lihat nih, kita tes dulu sedikit nih. Dia pekerja keras nggak nih, bertanggung jawab nggak gitu. Oke. Untuk pasangan mungkin itu tadi banyak banget masukan-masukan dari Kak Jas. Nah tapi kita balik lagi nih Kak ke isu perempuan gitu. Kita agak sedikit serius, nggak apa-apa kali. Iya. Karena kamu juga kan ada di politik juga, terus terjun ke politik praktis juga gitu. Nah biasanya kan kalau di politik itu kan perempuan tuh hanya sebagai yang tadi aku bilang tuh, kadang aku juga suka ngerasa gitu tuh, karena aku dulu jurusan ilmu politik dan
aku malah tidak tertarik dengan politik gitu. Gak tahu kenapa gitu, tapi sampai pada akhirnya kehidupan kita yang sekarang pun ya kita sedang berpolitik gitu kan. Iya. Mungkin gimana sih Kak anak muda biar bisa melek politik gitu, setidaknya bukan politik praktis deh, tetapi politik yang sampai pada akhirnya Kak Jess mau terjun ke politik tuh apa yang ngebuat kamu tuh mau ikut partisipasi tuh apa? Ya itu dia. Kalau aku tipe kalau orang yang selalu mau tahu, Nah, itu. ya Balik kan? lagi ke Aku personal masing-masing ya Kak. Aku nggak mau buang-buang waktu aku hanya makan tidur di rumah yang menurutku itu sangat fatal buat kita jalani hidup. Gitu. Iya, betul. Jadi jadilah anak muda zaman sekarang itu udah banyak banget ya. Apalagi kalau mau masuk partai udah telepon aku aja. Ya kan? Anak-anak muda zaman sekarang tuh kan seharusnya kalian tuh udah pintar-pintar. Nah, jangan itu juga aku juga nggak suka tuh denger perempuan dijadiin hiasan. No. Enggak banget. Karena aku buktinya yang masuk di politik, aku pas masuk di politik, aku tuh bukan siapa-siapa. Dibilang terkenal juga enggak. Aku juga baru belajar. Tapi karena keinginan aku yang pengen tahu apa semuanya, akhirnya sekarang aku punya jabatan. Ya kan? Nah, awalnya aku masuk aku bersungguh-sungguh, aku serius, aku pengen jadi orang nih, aku harus semangat gitu. Betul. Jadi aku masuk, aku nggak mau dijadiin hiasan aja, nggak mau. Nah caranya gimana? Kita harus cari titik-titik yang dimana bisa bawa kita jadi orang di dalam kita politik bisa itu. berperan di sini nih, Bisa kita berperan, ini di sini benar. nih gitu. Yang penting maju aja dulu gitu ya. Kita mau tahu aja dulu. Karena mungkin keterbatasan, mungkin isu-isu yang sekarang tuh banyak ya maksudnya banyak lah kita dengar gitu, bahkan kayak anak-anak muda sekarang bahwa kayaknya kalau perempuan masuk ke politik tuh kayaknya nggak kuat deh, nggak mampu deh, karena kan biasanya laki-laki kalau lagi rapat apa dan sebagainya tuh sampai malam, sampai apa dan sebagainya. Kadang perempuan tuh nggak bisa mengikuti itu, padahal kalau misalnya kita mau mencari tahu, kita juga ada circle perempuannya juga kan Kak, gitu kan, banyak jenisnya lah kalau kita memang dari diri kita mau terjun ke sana gitu kan. Apalagi ini kan kita mau mendekati ini ya pesta politik Nyala gitu ya, nggak? gimana? Gue pengen sih, jangan dong. Aku mendampingi Bapak Wakil Wali Kota aja. Masya Allah, Iya. setia ya. Aku yang di balik layar aja. Ini aku juga deh Pak kalau gitu jadi asisten. Jangan deh, kalau aku udah selesai. Oh gitu. Pokoknya Oke. balik lagi ke perempuan gitu ya Kak. Mungkin kamu juga boleh bilang bahwa perempuan tuh bisa banyak perannya atau apa gitu Kak. Kamu pesan-pesan buat perempuan di luar sana, apalagi para milenial, terus generasi Z juga yang nantinya di 2024 juga dia sudah bisa memilih gitu Kak. Jadi gimana? Nah, untuk perempuan muda di luar sana, kita sebagai wanita itu harus punya kepribadian ganda, harus banyak pribadinya. Kenapa? Kepribadian ganda. Nah, kita di luar harus tegas, biar nggak bisa diinjek-injek siapapun itu, apalagi laki-laki nggak boleh. Apa? Gitu kan? Nah, zaman sekarang itu udah zamannya perempuan menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah buat anak-anaknya. Itu tanamkan deh. Jadi kita nggak apa-apa tuh ngarepin suami, mau jalan mau apa tunggu suami dulu. No, zaman sekarang 2023, hello, buka mata kalian perempuan yang masih muda. Jadi harus makin strong. Nah, kenapa aku bilang berkepribadian ganda? Nah, itu di luar kita harus tegas, di rumah kita harus manja-manja sama suami, harus menjadi seorang ibu yang lemah lembut, bikin hangat suasana rumah gitu ya. Iya, jadi kan punya pribadi yang berbeda-beda kan, tapi kalau di luar kita harus tegas biar kita nggak bisa juga dicolek-colek orang gitu. Pada akhirnya maksudnya kita di luar juga kita punya batasan diri kita dan kemampuan kita juga gitu kan, nggak yang gerasak-gerusuk, gue kayaknya ambisi pengen kesini nih, gue kayaknya ambisi pengen kesini, itu juga tidak menjadi pertimbangan kita juga ya sebagai maksudnya yang kakak
ada di dunia politik dan di kemasyarakatan juga nggak baik juga perempuan yang terlalu ambisi gitu ya. Nggak baik juga. Nggak baik juga. Jangan juga terlalu berambisi. Itu juga aku udah pernah rasain. Aku terlalu berambisi jalanin bisnis aku sampai akhirnya kena tipunya sama teman sendiri. Nah itu juga jangan. Mungkin karena aku ngeliatnya kamu ini kali ya Kak, maksudnya rasa trust kepada teman, kepada siapapun ya udah kita tanamin aja kepercayaan kepada orang gitu. Tuh orang juga kalau misalnya baik mah ya baik aja gitu, tapi ternyata kan kamu menilainya kamu kasih kesempatan sedikit kepada kamu, ternyata dia ini ya, maksudnya kamu dikasih kecewanya gitu. Iya, nah itu juga perlu kalian tahu ya, perempuan di luar sana, teman-teman aku semuanya, kita sebagai wanita jangan terlalu percaya. Ini aku berbicara seperti ini karena aku pun udah mengalami. Nah aku sampai sekarang itu jadi tertutup. Awalnya aku tuh orangnya terbuka, ceria, yang mau welcome aja sama siapa aja. Akhirnya karena adanya kejadian yang pernah aku alamin itu, akhirnya aku sekarang merubah diri untuk lebih hati-hati lagi. Nah jangan terlalu percaya sama teman pun, sahabat. Bukan aku bilang sahabat kita nggak bisa nggak disuka atau berbohong, bukan. Tapi maksudku memang apa-apa semuanya kita harus jaga. Bukan sama teman pun, sama saudara juga, ini porsi bisnis ya, maksud aku. Yang namanya bisnis itu kita harus bener-bener profesional. Nggak ada tuh namanya bisnis ya udahlah sama saudaraku nggak apa-apa lah, itu nggak juga. Apalagi sama temen, karena aku udah alamin. Karena perhitungannya terkadang agak rancu juga tuh kalau sama temen, karena aku juga pernah kayak gitu. Iya, dan orang tuh bisa berubah kalau persoalan uang. Itu gampang banget kita bisa lihat orang, nilai orang itu gara-gara uang. Terkadang kayak kita mencari partner untuk bisnis juga jangan juga dari kedekatan aja gitu. Ya, tapi bisa. Tapi ya memang harus profesional gitu. Dan kayaknya sedikit juga deh Kak yang menjalankan bisnis sama temannya terus juga sampai pada akhirnya panjang dan sukses, itu tuh sedikit juga ya. Iya, karena terkadang kita ini yang nusuk kita ini adalah orang dekat kita, karena dialah yang tahu semuanya tentang kita. Jadi dia punya kunci untuk masuk di kehidupan kita. Iya gitu. Jadi harus hati-hati zaman sekarang. Makanya jadi perempuan itu harus pinter. Banyak-banyak deh nonton podcast kan udah banyak tuh. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini harus nonton, subscribe. Promo. Iya, karena memang aku tuh selalu ingin tahu tentang perjalanan perempuan-perempuan yang independen, perempuan-perempuan yang dilihat dari versiku tuh kayak dia di sini ada, di lingkungan ini ada, tidak ada rasa canggung, tidak, tapi dia bisa membawa suasana yang tadinya banyak laki-laki, tapi ternyata dia juga bisa masuk kok dan dihargai gitu, bukan cuma sebagai hiasan aja gitu kan Kak. Nah mungkin terakhir nih Kak, aku pengen nanya lagi ke kamu gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang perjalanan karir kamu, terus juga gimana kamu memanage diri kamu, terus juga sampai pada akhirnya kiat-kiat untuk mencari pasangan yang ideal tuh seperti apa gitu. Nah sampai pada akhirnya ada nggak sih Kak di umur kamu yang sekarang motivasi terbesar kamu atau pencapaian kamu yang mungkin kayaknya harus gue harus dapetin nih di umur gue yang sekarang itu, ada nggak sih Kak dari berbagai panjangnya perjalanan kamu, di mana nih yang belum kamu rasain gitu, apa sih gitu Kak? Yang belum aku rasain menjadi seorang istri idaman. Yang belum aku dapetin seorang pria, seorang suami idaman, keluarga yang harmonis gitu. Karena itu tapi aku juga mau cerita deh Kak, sampai pada akhirnya aku mau di umur sekarang dan aku memutuskan untuk pengen menikah tuh, pencapaian terakhir perempuan tuh pada akhirnya tuh itu gitu Kak. Ingin punya keluarga yang harmonis, jadi istri idaman gitu. Percuma dong kalau kita nggak ngerasain. Aku tinggal itu sih satu yang belum aku rasain. Apa sih yang nggak aku rasain? Kamu udah tahu semua udah aku rasain di usia aku sekarang yang 17 tahun. Salah ya, tadi berapa? 29. Gitu. Nah, apa ya?
udah nggak ada sih. Iya. Semua udah aku rasain. Karena memang yang paling sakral tuh itu menurut aku. Yang belum aku rasain ya aku menemukan calon imamku yang membimbing aku akan ke jalan yang lebih baik lagi. Itu sih yang belum aku rasain. Naluri seorang perempuan tuh ya pasti yang nggak bisa dibohongin, kita juga pengen bermanfaat untuk keluarga kita juga gitu kan, untuk suami kita dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini pengalaman yang luar biasa Kak Jessica bisa ngobrol santai di sini di podcast perdana aku. Semoga kedepannya aku juga bisa lanjut podcast juga sama kamu. Mungkin bukan podcast, kita dong. Apa gitu jalan-jalan kulineran gitu. Ayo dong. Kulineran di Kota Tangerang mau nggak sih aku mau ajakin? Dong, mau enak ditraktir kan? Nggak tahu malu. Jabir. Kamu pernah ke kuliner Pasar Lama nggak sih? Belum. Oh, belum ya. Belum ya. Itu ada kuliner Pasar Lama itu kuliner pinggir jalannya Kota Tangerang, tapi satu lingkup itu udah jajanan-jajanan semua gitu kayak khas Kota Tangerang gitu. Boleh nanti dong. Itu deket-deket sama ikon-ikon Kota Tangerang kayak jembatan Cisadane, jembatan Kaca dan sebagainya. Itu kamu kayaknya harus tahu deh itu ya, karena kan kamu warga Kota Tangerang yang baik ya Kak. Sebentar lagi ya. Aku akan jadi warga Kota Tangerang. Perlu ganti KTP. Jadi mungkin itu Kak, nanti ada lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman-teman ini apa ya, cerita yang menarik banget buat di highlight gitu, buat menjadi insight kita semua sebagai perempuan, bahwa perempuan mandiri itu salah satu pilihan yang luar biasa untuk kita semua gitu. Jangan sampai kita di luar sana tidak bisa menjaga diri kita sampai pada akhirnya penting. Kita hanya menjadi hiasan-hiasan untuk para laki-laki. Jadi buat teman-teman di sana, perempuan-perempuan nih khususnya, terus berkembang, terus menjalankan aktivitas-aktivitas yang ingin kalian jalankan sampai pada akhirnya kalian bisa seperti Kak Jessica. Terima kasih Kak Jess sudah datang ke podcast aku. Itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys.